murai batu nilam, lanjut di pertumbuhan ekor jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali di Kelo Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Dalam video yang lalu, kami telah menjawab pertanyaan dari kawan kicau, kenapa ekor jago murai batu jatuh namun belum waktunya mabung. Itu ada dua opsi. Yang pertama dimabungkan, yang kedua lanjut di pertumbuhan ekor jago. Bagi kawan kicau yang belum menyimak video kami, yaitu opsi yang pertama dimabungkan, silahkan lihat di link deskripsi di bawah. Pada video kali ini kami akan memberikan pengalaman, yaitu opsi yang kedua, lanjut di pertumbuhan ekor jago. Tidak semua pemilik murai batu nih ya kawan kicau itu selalu mulus di dalam perjalanan dalam merawat murai batu. Itu biasanya ada beberapa kendala seperti nyulam. Murai batu ketika nyulam, ataupun seperti pertanyaan kawan kicau ya, kenapa murai batu saya menjatuhkan ekor jago namun belum waktunya mabung. Itu dalam penanganannya harus benar-benar intensif. Yang pertama nih, bagi kawan kicau yang memiliki pengalaman seperti itu, yang pertama itu ketika murai batu kita akan lanjut di pertumbuhan ekor jago, itu terlebih dahulu ya kita dari segi extra fooding, yang kedua pengembunan, yang ketiga itu dari segi mandi. Namun ada beberapa hal yang perlu dihindari, seperti penjemuran nih. Itu seharusnya jangan dilakukan penjemuran. Kalau kita angin-anginkan saja itu boleh. Namun ketika murai batu kita jemur, itu stop, jangan dilakukan. Selanjutnya, murai batu yang akan kita lanjut di pertumbuhan ekor jago itu sangat sensitif sekali. Jadi jangan sampai nih ya kawan kicau, itu murai batu kita dalam bahasa asing mungkin ya, itu murai batu kita lagar gitu. Lagar itu, di lagar itu dibiarkan di suatu tempat yang ramai dalam keadaan kerodong terbuka. Itu jangan sampai dilakukan. Oke ya kawan kicau, kita bahas dulu. Yang pertama tadi, ketika murai batu kita lanjut di pertumbuhan ekor jago, yang pertama kita embunkan. Itu harus rutin. Ketika murai batu kita lanjut di pertumbuhan ekor jago, itu harus rutin diembunkan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sepengalaman saya nih ya kawan kicau, ketika murai batu kita embunkan, itu sayap itu akan menjadi kuat atau kencang kembali. Nah, selanjutnya untuk ekor, ketika kita embunkan, itu ekor jago akan tumbuh secara maksimal dan akan semakin cepat pertumbuhannya ketika didongkrak dengan extra fooding seperti jangkrik. Porsi hariannya kita tambah. Kalau memang porsi harian jangkrik kita 5 ekor, kita bisa tambah menjadi 7 atau 10 ekor. Serta kroto apabila kawan kicau memberikannya dalam 1 minggu 1 kali, itu kita bisa tambahkan untuk mendongkrak atau mempercepat pertumbuhan ekor jago. Itu bisa 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya untuk mandi murai batu yang akan kita lanjut di pertumbuhan ekor jago, itu harus rutin. Contohnya seperti ini ya kawan kicau. Kalau memang kawan kicau itu memandikannya 1 minggu 1 kali, itu kita bisa mandikan 1 minggu 3 kali.
supaya murai batu kita itu menjadi fresh. Seperti bulu-bulu itu ketika diimbunkan, extra foodingnya banyak, mandinya rutin, itu bisa semakin mengkilap dan kencang. Begitu pula dengan bulu-bulu ekornya nih, ekornya itu juga akan semakin kuat, dan ketika yang ekor jagonya tumbuh itu akan semakin lebih mengkilap dan akan makin cepat. Oke kawan kicau, itu pengalaman kami di dalam merawat murai batu yang ngurak ataupun menjatuhkan ekor jago namun belum waktunya mabung. Itu sepengalaman kami. Yang pertama dari penimbunan, kedua extra fooding, yang ketiga mandi. Namun ada yang perlu diingat dan jangan sampai dilakukan. Yang pertama, penjemuran terlalu lama ataupun dijemur itu tidak boleh ya. Yang kedua, kita taruh murai batu di tempat ramai dalam keadaan kerodong terbuka, itu jangan sampai dilakukan. Diusahakan murai batu kita senyaman mungkin di dalam lingkungan yang membuat murai batu kita nyaman. Jadi murai batu akan lebih cepat dalam proses pertumbuhan ekor jago. Oke kawan, itu pengalaman kami yang dapat kami bagikan. Mudah-mudahan pengalaman rawatan murai batu kami bisa bermanfaat bagi kawan kicau semua. Dan jangan lupa ya kawan kicau, apabila sekiranya ini bermanfaat dan bisa dibagikan ke kawan kicau, silahkan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan info-info pengalaman rawatan murai batu dari channel kami, serta share ke kawan kicau semua. Oke kawan, cukup itu dulu yang dapat kami bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.